Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf waktunya dulu. Memang itu budaya juga. Baik, alhamdulillah hari ini kita ngobrol sama pegadaian. Banyak program di pegadaian yang butuh PPKM. Program mitranya berbisnis dengan pegadaian. Bukan hanya minta uang, berbisnis jadi agent, sumber pendapatan juga. Jadi hari ini kita buat sengaja tidak presentasi, tapi ngobrol supaya lebih dekat. Kita hadir dari Vice President Pegadaian Aceh. Hari ini saya akan berkenalan, depan negara ditegur, dan sebelum kita mulai, kita membaca Al-Quran berhati juga kita mulai Al-Fatihah. Baik, sebelum kita mulai, kita minta persediaan Ketua APIPI untuk memberikan sepatah dua kata tentang APIPI. Silakan Pak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini sudah bisa berhadir sesuai dengan rencana kita untuk mengikuti kegiatan obrolan MKN pada hari ini. Assalamualaikum sama-sama kita mengucapkan musibah dan musibah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormat Presiden Pegadaian Syarikat Aceh Dr. Prasetyo, juga Bapak Ibu dari Pegadaian yang kami hormati, Bapak Iskandar Shah selaku pembina juga di APIP. Selanjutnya beliau sudah lama membina MKN, banyak sekali organisasi yang beliau bina. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman yang sudah berhadir dari MKN, Pak Vice Presiden, kami sampaikan bahwa APIP ini akan DPW di Aceh. Kebetulan DPP-nya di Jakarta yang berdiri sejak 2017, dan untuk Banda Aceh, untuk provinsi, kami dituju bersama Pak Iskandar, mungkin APIP di Aceh. Ketuanya sendiri juga sudah familiar dengan Aceh karena semasa kami di Disperindak sering mengisi kegiatan untuk membina para haji. Bapak Ibu sekalian peserta obrolan, alhamdulillah berkesempatan hari ini di depan kita menjadi narasumber Bapak Dr. Joko Prasetyo selaku Presiden Pegadaian Syariah untuk menyampaikan informasi, dan kita harapkan nanti para UMKM ini menjadi mitra atau menjadi binaan, dan kita harapkan juga lebih kepada pembinaan atau perhatian yang kita harapkan kepada beliau. Meskipun sebelumnya juga Pegadaian sudah familiar dengan UMKM, tetapi kita harapkan ke depan lebih banyak hal-hal yang bisa kita kerjasamakan. Terima kasih Bapak yang sudah berkenan hadir meskipun waktunya molor, di sela-sela kesibukan hari ini sudah bisa hadir. Inilah potret bahwa UMKM ini kita juga kita sangat menghargai teman-teman yang sudah datang duluan, tetapi kita tidak tahu bahkan juga ada teman-teman yang sudah berhalangan tidak bisa hadir, yang mendaftar di hari ini tapi yang hadir hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi masukan dan juga jadi inspirasi bagi teman-teman para pelaku UMKM. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat, dan kedepannya teman-teman juga akan informasikan. Dan kita akan ada juga hal-hal yang demikian yang akan kita lakukan, baik nanti
secara teknis, baik secara ada presentasi maupun hanya sifat obrolan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Munar, Ketua APP, baik nama-nama, saya mohon kita Bapak Doktor, kemudian juga kolega saya di IMA, Indonesian Narcotic Institution, ada lukunya. Jadi apapun kegiatan ada IMA, usaha pemasaran, usaha di IMA. Mau dijual produknya IMA, mau jual dirinya IMA juga. Personal branding. Baik, kami ucapkan Bapak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semuanya, walaupun nanti sebentar aja nanti biar kalau ada yang kurang-kurang nanti ada yang menambahkan itu dari Pak Ibu siapa Bu Mulyani selaku pemimpin cabang di Ketapang, juga saya membawa marketing officer kami untuk memberikan produk-produk dari Pegadaian sendiri. Gitu Pak ya. Jadi saya nggak usah jalan-jalan Pak ya. Oke, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Iskandar Shah dari Ketua UMKM dari UMSI ya Pak ya, selaku juga Presiden IMA di Banda Aceh. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Munar selaku Ketua PIKI Aliansi Perdagangan dan Industri Kreatif Indonesia untuk di Banda Aceh. Kemudian yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu UMKM yang ada di Banda Aceh. Pada kesempatan pagi ini saya membawa teman dari Pegadaian, yaitu Ibu Sri Mulyani selaku pemimpin cabang di Ketapang. Silakan Bu Mulyani untuk berdiri. Kemudian saya juga membawa marketing officer kami yang cantik ini Bu Nisa Al-Munawaro. Saya juga membawa dari tim pemasar Bapak Fahyal. Pada pagi hari ini alhamdulillah saya bisa hadir pada pagi ini dalam rangka untuk sharing tentang UMKM yang ada di Banda Aceh. Juga saya terima kasih sekali Pak Iskandar juga Pak Munar sudah menyediakan tempat, kemudian waktu juga fasilitas yang ada di sini, dan saya tidak menyangka kami diundang di kesempatan pagi ini. Terima kasih. Yang pertama, UMKM. UMKM itu kalau kita mendengar istilah UMKM itu kan usaha mikro, UMKM, kecil dan menengah. Ini adalah merupakan sektor yang terpenting di dalam perekonomian di Indonesia, dan sekarang alhamdulillah sudah diberikan ada namanya departemen UMKM itu, kalau nggak salah itu ada yang kementerian dipimpin oleh seorang menteri. UMKM, usaha mikro ini adalah UMKM yang mempunyai modalnya itu kurang lebih di bawah 50 juta. Ini dikatakan mikro karena memang ini usahanya itu masih berskala kecil, masih di bawah, asetnya pun masih 50 juta di bawah. Kemudian kalau kecil itu sudah di atas 50 sampai 500 juta. Kemudian usaha mikro, kecil, menengah. Kalau menengah itu sudah mempunyai aset di atas 500 juta sampai 10 miliar. Untuk UMKM sendiri biasanya itu permasalahannya itu bermuara itu di dana Pak. Iya kan, mungkin dari sekian banyak UMKM yang masih berskala mikro itu rasanya itu sangat bermuara itu di pendanaan. Bagaimana caranya mengatasi di pendanaan? Mungkin dari UMKM itu kalau yang belum mengerti ya mungkin ya tidak akan tahu gitu. Tapi kalau sudah
bergabung di mungkin di komunitas atau mungkin di UMKM, katakanlah di IMA atau di APIKI atau di Pegadaian Planner, itu pendanaan itu rasanya bisa diatasi dengan kolaborasi dengan instansi lain. Walaupun ada UMKM yang sudah bankable ataupun masih yang belum bankable. Yang sudah bankable itu yang sudah dengan pendanaan dari perbankan, sudah mempunyai rekening. Tapi kalau yang unbankable, yang belum tahu tentang bank. Kemudian permasalahan yang kedua adalah di perizinan. UMKM kalau saya lihat juga di bawah di pinggir-pinggir jalan itu, kalau saya sedang katakanlah lagi makan apa ketoprak atau makan apa itu yang di situ tuh batagor itu, saya tanya perizinan juga nggak ada, pokoknya dia jualan aja, pokoknya yang penting bagaimana bisa untuk menambah uang dapur di keluarganya. Tapi saya juga kemarin pas jalan-jalan naik motor kereta itu pas ada di depan universitas apa itu yang di Sinambi Mekah, itu ada jualan ketoprak. Saya mampir di situ makan hanya 10.000 sambil ngobrol-ngobrol. Rupanya dia berasal dari Bandung. Saya tanya sudah berapa lama di sini, kemudian bagaimana kehidupan ibu di sini. Oh, nggak taunya dia di sini bersama suaminya, bersama anak-anaknya di sini ngontrak. Itu walaupun ngontrak itu apa ya? Kalau dibilang sukses ya sukses, karena dia bisa menyekolahkan anaknya mahasiswa ada 2. Kemudian setiap tahun pasti setiap pulang itu selalu memakai pesawat Garuda, Pak. Kebetulan dia juga kenal baik dengan GM Garuda, Pak Nano itu. Kemudian di sana juga dia mempunyai rumah yang sangat layak. Bahkan dia di sana juga mempunyai usaha investasi kos-kosan. Jadi di sini hanya sebatas mencari kerja. Nanti pun kalau sudah pensiun, katakanlah sudah tua, anaknya sudah bekerja, dia akan kembali ke Bandung. Dan di sini hanya ngontrak rumah, dan di pinggir jalan pun di situ juga semacam kayak dipajaki, walaupun tidak kutansinya, tidak resmi. Pajak itu Bu yang dijualan di pinggir jalan itu, nggak tahu pajaknya kemana juga ini. Saya kata kasihan, tapi yang penting ibunya itu yang dari usaha mikro itu sangat berterima kasih di Banda Aceh ini, karena dia sudah mampu bisa mandiri. Kemudian yang ketiga adalah di pengelolaan usaha. Kadang UMKM ini hanya produksi, tapi tidak diketahui produksi ini akan berlebih atau masih kurang. Kadang kalau berlebih ya kemampuan untuk daya beli masyarakatnya kurang, sehingga produksi kita banyak tapi tidak tahu untuk menjualnya kemana. Pemasarannya. Produknya banyak tapi mau jualnya kemana juga bingung. Ya, itu juga jadi permasalahan yang ada di UMKM. Kemudian di pengelolaan keuangan pun juga akan menjadi masalah apabila kita tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Artinya apa? Artinya yang terjadi, yang saya amati, yang UMKM itu juga hanya tidak dikelola dengan baik. Artinya uang belanja keluarga, uang dapur dengan uang modal untuk usaha, penjualan itu dicampur-adukkan jadi satu. Itu yang kadang menjadi masalah juga kalau tidak ini. Makanya solusinya nanti kita buatkan training atau pendidikan tentang pengelolaan keuangan yang baik lah. Mungkin bisa menggandeng dengan Pegadaian, nanti kita buatkan acara
untuk seminar apalah pelatihan tentang keuangan, pengelolaan keuangan UMKM yang baik. Gitu. Kita ada kok nanti, bahkan setiap tahun itu kita ada namanya The Garipreneur, itu ada dua kali, semester pertama sama semester kedua. Kemarin semester pertama kami juga mengundang UMKM yang tergabung di The Garipreneur, itu ada kurang lebih 50 UMKM. Kami undang ke Hotel Kriak, kita lakukan kita lakukan untuk apa ya, untuk meningkatkan kemampuan itu, kompetensi itu dengan menyeleksi UMKM yang mempunyai kemampuan apa ya, yang benar-benar pengen naik kelas, kita seleksi untuk kemudian kita lakukan pelatihan, kita berikan modal kerja, kita lakukan pendampingan, kita lakukan coaching, sehingga UMKM itu bisa naik kelas. Dan kita lombakan kok, Bu. Artinya UMKM yang mungkin di area Banda Aceh, nanti kita lombakan tingkat kanwil. Tingkat kanwil juara, nanti kita lombakan tingkat nasional. Bahkan salah satu UMKM yang ada di Palembang kemarin sampai diundang ke mana ya, Jepang atau ke Korea kemarin itu. Karena apa? Karena inovasinya itu sangat bagus. Kemudian permasalahan, saya kemarin juga jalan-jalan naik motor, ceritanya sore-sore mampir ke kedai kopi namanya Sanusi yang di dekat Lampaseh ya. Itu kebetulan adiknya itu nikah dengan keluarga saya Pak di Palembang itu. Saya lihat ya lumayan juga kedai kopinya itu. Dan dia sendiri tidak memakai catatan pengelolaan keuangan itu, nggak ngerti dia. Ya pokoknya gimana caranya Bu, Pak namanya Pak Sanusi. Saya kebetulan juga diajak makan, diajak minum kopi di situ, dan saya cerita apa kendalanya. Katanya kendalanya ya, alhamdulillah sampai sekarang sudah tidak ada kendalanya. Pokoknya begini saja. Dia cerita awal mulanya dia bangkit, dulu kan punya kedai kopi, kemudian ada tsunami dan keluarganya kan banyak yang meninggal semua Pak. Ya katanya sudah putus asa, dia duduk di tempat kedai kopinya itu, kemudian ada orang dari Jakarta, orang baik itu, Bapak Sanusi itu diberikan modal untuk membuat kedai kopi lagi. Kemudian karena dia sudah putus asa, uangnya yang dikasih itu dipakai untuk beli baju untuk makan hari-hari. Kemudian orang Jakarta itu datang lagi karena belum dibangunkan, karena orang Jakarta itu berniat baik, akhirnya langsung dibangunkan kedai kopinya lagi. Kemudian diberikan modal lagi, akhirnya sampai sekarang Pak. Kemudian bagaimana caranya menghitung keuntungan itu? Dia hanya menghitung dari saldo di tabungan. Bagaimana caranya? Pak, saya dulu modal saya katakanlah tahun 2024 kemarin modal saya 100 juta di tabungan itu, kemudian dipakai untuk modal setiap hari, kemudian malamnya dihitung dapat uang berapa, kemudian dikurangi untuk uang belanja besok sama uang gaji karyawan. Dia mempunyai karyawan kurang lebih 28 karyawan. Kemudian setelah itu sisanya langsung dimasukkan di tabungan BSI. Kemudian setiap hari begitu terus. Kalau ada uang dikurangkan dengan biaya untuk modal untuk jualan, beli pembelian besok, sisanya dimasukkan di tabungan. Dan itu setelah di tahun 2025 itu menjelang Idul Adha itu kan dicek di tabungan di BSI-nya itu kurang lebih dari 100 juta modalnya di awal itu bisa sampai di 500 juta Pak. Artinya apa? Artinya dia itu tidak mau mengelola keuangan dengan baik, tapi tahu-tahu uangnya langsung banyak gitu Bu. Akhirnya setelah dikurangi dengan yakmal, dikurangi 2,5%, itulah menjadi keuntungan dari toko itu, kedai kopi itu.
Bayangkan hanya kedai yang ya mungkin sebesar ini Pak, sebesar ini tapi ramai sekali. Dia bukanya itu mulai jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Itu karyawannya 28 orang, gajinya setiap hari. Setiap hari katakanlah ada yang bertahap, ada yang 100.000, ada yang 150.000, tapi termasuk makan di situ. Itu sampai segitunya. Memang saya lihat banyak sekali yang pembeli itu dari mulai katakanlah jam 5 lah, udah mulai jam 5 sampai jam 10 malam itu. Saya kebetulan ke sana itu kemarin jam berapa ya? Jam 10 pagi itu masih ramai sekali. Itu adalah salah satu contoh UMKM yang walaupun secara pengelolaan keuangan itu tidak ngerti, tapi kenyataannya keuntungannya itu sangat banyak sekali. Apalagi kalau dia mengerti dengan pengelolaan keuangan, mengerti inovasinya, mengerti tentang pemasarannya, mengerti tentang digital marketingnya, itu saya yakin mungkin akan lebih baik lagi. Kemudian di kurangnya inovasi. Kurangnya inovasi itu bagaimana? Karena produknya yang dihasilkan ya itu aja gitu loh. Jadi orang karena kurang inovasi ya mungkin ya karena itu aja ya mungkin masyarakat pun juga pembelinya pun juga akan bosan. Itu kalau kita tidak kurang inovasi, katakanlah ada keripik, tapi kalau karena kurang inovasi mungkin di packagingnya ya orang nggak akan tertarik gitu loh. Tapi kalau walaupun rasanya sama atau produknya sama dengan pesaing, tapi kalau dia mempunyai inovasi dengan bagus, dengan mungkin packagingnya menarik ataupun tentang harganya juga bersaing, kemudian juga di pemasarannya itu dilakukan mungkin dengan bekerja sama dengan di media atau dengan mungkin di online, itu mungkin akan menarik, mungkin lebih dikenal dengan yang masyarakat luas daripada dia akan jualan di sini saja. Saya juga di Palembang saya sudah mungkin 30 tahun di situ. Itu saya mengenal namanya toko warung pempek dari dulu sampai sekarang ya begitu aja. Karena apa? Karena dia tidak mau berinovasi. Karena ya begitu aja sih. Makanya sampai sekarang pun juga begitu saja. Karena apa? Karena bisa kurangnya inovasi, kurangnya kreativitas, kurangnya pengen mengembangkan usahanya, akhirnya seperti itu aja. Dia hanya berpikir yang penting numpang makan, itu udah cukup. Makanya juga seperti itu. Saya juga di Palembang mempunyai langganan tukang pangkas rambut, Pak. Tukang pangkas rambut itu dari yang mengelolanya masih muda sampai sekarang, harganya yo sama aja sampai sekarang, masih 10.000 aja, karena dia nggak ada inovasi. Ya di rumah biasa gitu, nggak ada AC, nggak ada ini, akhirnya ya ini. Bayangkan kalau itu diinovasi, katakanlah walaupun pangkas rambut itu kalau dikasih AC, kemudian dilayani dengan baik, kemudian diberikan tambahan server itu dengan diberikan minum teh atau kopi, itu saya yakin kalau pelanggannya itu harganya dinaikkan lebih tinggi, saya yakin nggak masalah gitu. Saya kemarin juga di sini, saya pangkas rambut di dekat di Blampatang itu, di dekat Pegadaian di situ 25.000. Ya biasa-biasa aja walaupun ada AC-nya, tapi karena kurang berinovasi, kemudian besoknya bulan depannya saya pangkas rambut di Tengku Umar itu 60.000, Pak. Bedanya kan jauh itu. Tapi dengan bedanya itu karena pertama di situ dilayani dengan baik, kemudian diajak ngobrol, kemudian yang ketiga ditawari minum teh atau kopi. Itu walaupun harganya mahal, tetap namanya kita
sebagai apa ya, sebagai pembeli kita akan memilih gitu loh. Makanya harga itu tidak serta merta, harga murah itu tidak serta merta akan pembelinya akan banyak, tidak. Tapi bagaimana kita kenyamanan dari pembeli itu sendiri untuk memilih itu. Kemudian permasalahan yang terakhir mungkin adanya kesulitan untuk mengembangkan diri. Kesulitan mengembangkan diri itu juga banyak yang kita alami. Karena apa? Karena ya mungkin kurangnya inovasi, tidak tahu harus bagaimana, tidak tahu harus ngomong apa, bertukar pikiran dengan siapa, gitu. Akhirnya seperti itu. Tapi sekarang karena kita di era globalisasi, apapun yang ada di UMKM di Indonesia itu bisa dengan gampang kita bisa mengakses internet, bahkan kita bisa lihat dunia secara global. Kita berinovasi melalui dengan Google. Kita mau ada kesulitan bisa bertanya dengan ChatGPT. Apapun bisa dicurhatkan di situ. Kenapa sih produk itu nggak laku? Pasti ada jawabannya gitu. Saya sendiri kalau saya ngajar, kalau mahasiswa terutama di pasca sarjana itu di S2 itu saya ngajar, pasti yang tanya itu yang aneh-aneh gitu. Akhirnya saya bertanyanya ke GPT. Jadi ada ininya. Pokoknya kalau jadi dosen itu menangnya karena kita tuh belajar dulu. Kita hanya bertanya seperti itu. Kemudian bagaimana caranya mengatasi kesulitan-kesulitan itu? Ya, kami hadir di Pegadaian ini, hadir di sini akan memberikan solusi pada ibu-ibu, bapak-bapak yang mempunyai UMKM yang mengalami kesulitan. Mungkin di pendanaan kita bisa berikan pendanaan dengan baik, dengan bunga yang sangat cukup murah. Kalau di UMKM mikro karena asetnya itu hanya 50 juta ke bawah, kita berikan pendanaan dengan kredit usaha rakyat. Itu adalah merupakan program pemerintah yang diberikan ke Pegadaian untuk disalurkan ke masyarakat yang mempunyai usaha mikro. Mikro itu yang mungkin asetnya di bawah 50 juta. Yang mungkin itu bisa diketahui dari peralatannya, dari asetnya seperti itu. Jadi kita berikan pendanaan yang di pinggir-pinggir jalan, yang penting mempunyai usaha berjalan 6 bulan, kemudian diberikan kalau sekarang itu maksimal bisa 15 juta. Kalau di tahun pertama itu berhasil bagus, akan diberikan tahap kedua bisa 25 juta dan bisa diberikan tahap ketiga itu bisa 50 juta. Itu dengan bunganya berapa? Dengan bunga itu kalau di sini murah ya Pak ya. Kalau di syariah itu murahnya itu hanya 3% dari uang pinjaman selama setahun. Bisa dicicil sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun. Usahanya apa? Ya usahanya yaitu misal jualan keripik, jualan batagor, jualan mie ayam, jualan bakso, itu bisa loh, jualan buah, bisa. Kalau itu yang dialami di usaha mikro. Kalau menengah juga bisa. Kecil juga bisa. Kalau kecil itu bisa diberikan dengan pendanaan itu dengan multiguna atau pembiayaan dengan sertifikat BPKB motor atau mobil jaminannya, ataupun sertifikat tanah dan bangunan yang mempunyai penghasilan. Mempunyai penghasilan itu seperti apa? Ya kalau tanah bisa tanami kopi atau tanami karet atau tanami yang menghasilkan. Kemudian kalau tanah dan bangunan ya kos-kosan, ya rumah yang itu bisa dikontrakkan seperti itu. Itu bisa kita berikan pembiayaan. Juga adanya pembiayaan kendaraan bermotor itu juga bisa. Kemudian
Yang kedua, kita lakukan pendidikan dan latihan pada UMKM yang ingin UMKM-nya itu naik kelas. Kita bisa memfasilitasi untuk daftar di Pegadaian untuk diberikan diklat pendidikan dan pelatihan UMKM, dan itu akan berkala, nanti bisa dilakukan pendidikan. Bahkan kalau pendidikan di daerah itu bisa bagus, maka diberikan pendidikan dan latihan di tingkat nasional, itu di Jakarta maupun di Surabaya maupun di Malang kemarin itu. Kemudian kalau kita sudah mendaftarkan di Pegadaian untuk UMKM Center, itu bisa pendaftaran usaha itu kita bantu untuk NIB-nya itu nomor induk berusaha, itu kita bisa bantu di Pegadaian gratis. Kemudian adanya konsultasi profesional, kita bisa membuka konsultan untuk UMKM, bisa sampaikan di Pegadaian. Ini permasalahan apa yang dialami oleh para pengusaha UMKM itu sendiri. Kemudian pemanfaatan teknologi, kita nanti kalau sudah bergabung di UMKM di Pegadaian, kita lakukan pelatihan tentang mungkin digital marketing yang sekarang ini lagi booming di Indonesia. Kita lakukan untuk booming dengan digital marketing, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa kehidupan kita ini sudah merupakan kehidupan yang sudah serba digital. Bahkan aplikasi apapun yang saya dengan HP ini saja bisa lakukan segala kegiatan apapun, bisa bayar listrik, bayar telepon, bisa bayar kuliah, kemudian bayar apapun yang sifatnya pembiayaan bisa ada di satu HP, bisa menjadi agen, bisa menjadi apapun yang sekarang sudah bayar. Kita makan gitu aja sekarang, kita makan minum kopi di sini, bayarnya pakai apa? Aplikasi link aja, bisa Dana, bisa Kris, bisa macam-macam. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dengan kemampuan teknologi ini tidak bisa kita lakukan. Bahkan untuk di Pegadaian mau transaksi apapun sekarang lewat aplikasi. Mau ganti pun lewat aplikasi bisa. Hingga aplikasi saya mau mengganti, nanti akan ada yang menjemput ke rumah. Bahkan kita sudah bekerja dengan Gojek, dengan Grab itu untuk pengambilan pick up, untuk misal ada yang mau ganti bisa di pick up oleh, kita sudah bekerja sama dengan Grab maupun GoPay atau Gojek. Kemudian yang tidak kalah pentingnya untuk bagaimana mengatasi segala masalah yang ada di UMKM di Indonesia ini adalah salah satu adalah menjalin sinergi dan kolaborasi. Sinergi dan kolaborasi itu apa? Bagaimana kita menjalin mitra, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Karena manusia pun sudah ditakdirkan oleh Allah itu adalah manusia itu adalah makhluk yang sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Harus saling membutuhkan. Hablum minallah wa hablum minnas. Hablum minallah, kita berinteraksi dengan Allah, kita juga ke sampingnya itu kita harus berinteraksi dengan manusia. Itulah. Makanya kalau ada permasalahan apapun yang sifatnya tentang UMKM, silakan bisa berkolaborasi dengan Pegadaian ada di Indonesia ini adalah untuk bagaimana bisa ikut mensejahterakan kesejahteraan masyarakat khususnya dan umumnya masyarakat Indonesia pada umumnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk sekedar pengantar. Nanti kalaupun memang ada sifatnya dialog, kita buka seluas-luasnya. Bahkan saya berharap ibu-ibu, bapak-bapak yang tergabung di UMKM ini bisa masuk menjadi UMKM-nya binaan dari Pegadaian.
karena kami juga di sini juga sedang membangun gedung namanya gedung UMKM Center yang nantinya akan dijadikan tempat berkumpulnya para UMKM yang ada di Banda Aceh. Tepatnya di Sudirman, itu bekas dari gedungnya pemimpin wilayahnya BRI. Karena kami sudah dijadikan anak perusahaannya BRI, kita udah bergabung dengan BRI, maka gedung segala aset yang di Banda Aceh, karena di BRI untuk konvensional tidak bisa beroperasi di Banda Aceh, maka seluruh asetnya Bank BRI itu diberikan ke Pegadaian. Makanya oleh Pegadaian akan kita sisir satu persatu untuk dijadikan untuk operasionalnya Pegadaian, termasuk akan didirikan UMKM Center yang ada di Jalan Sudirman. Saya sendiri sudah menempati gedungnya ex-BRI di Residen Danung Broto. Kemudian saya juga sudah menempati rumah dinas bekasnya Bank BRI, pimpinan BRI. Kemudian yang di daerah juga kemarin saya sudah meresmikan penggunaan gedung BRI yang ada di Blampidi, kemudian di Melapu, kemudian di rencana juga di Subur Salam, di Rimo gitu. Jadi seluruh nanti asetnya Bank BRI itu diberikan ke Pegadaian, dan itu nantinya akan kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan operasional Pegadaian. Karena di Pegadaian sendiri UMKM ini adalah menjadi target pencapaian kinerja Pegadaian itu sebesar 20%. Dan kami ditargetkan di Banda Aceh ini kurang lebih sekitar 250 miliar untuk pencapaian kinerja di UMKM yang ada di Banda Aceh. Mungkin harapan kami berharap pada bapak-bapak ibu yang tergabung di UMKM yang ada di Banda Aceh itu bisa mensupport kita, saling sinergi kolaborasi sehingga saling bermanfaat, khususnya di UMKM yang di Banda Aceh. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kiri wa huwa muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Joko. Ada UKM Center, waktu dekat Pak. Tahun ini Pak. Tahun ini ya, kalau nggak bergabung, desa. Ya. Jadi karena Pegadaian itu menyelesaikan masalah dengan masalah. Kalau saya menyelesaikan masalah dengan masalah. Baik, ini kita obrolan, jadi santai, sersang, serius. Kita terlalu muda untuk bercanda ini. Kalau ada yang mau bertanya, diskusi, silakan. Ya, silakan. Mau tanya. Jilan mau tanya. Aku tanya. Apa pula aku nama gak? Nama saya Faridah, agen dari Pegadaian. Berarti masih bisa lah urus selama kami. Saya kan udah pernah nih waktu untuk dan atur keluarga teman saya jualan ayam geprek. Jadi udah masuk ke Pegadaian di Bang Padang. Karena dulu kan lama kali prosesnya kan, karena sempit. Habis itu setelah di ACC disetujui semua surat-surat sudah disiapin, tahu dibilang nggak bisa disurvei karena jauh dari Pegadaian. Jadi yang kita cari itu yang mana Pak? Dekat-dekat aja tuh banyak sekali utang. Sedangkan yang jauh tuh nggak ada utang, nggak bisa diproses. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Pak. Lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya duduk ya Pak ya. Nama saya Eli Rosita. Produk kami Bapia Crispy Aceh, solusi oleh-oleh untuk orang Aceh, dari Aceh untuk Indonesia. Alhamdulillah saya sudah programnya sudah titip-titip di toko-toko. Awalnya sih di rumah aja, hanya menunggu pelanggan lama. Tetapi setelah itu pelatihan
kita kembangkan di toko-toko. Nah yang ini kami pertanyakan, bagaimana cara Pegadaian mengatasi permasalahan UMKM khususnya di bidang pemasaran, Pak? Adakah ke depan Pegadaian punya program untuk membuat event bazar yang dilaksanakan setiap minggu atau setiap bulan, sehingga di sini bisa menguntungkan UMKM dan juga Pegadaian sendiri? Karena mungkin ada market day atau apa, itu kami sangat menunggu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi mungkin ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama UMKM saya Dapur Ana, bergerak di bidang kuliner. Kreatifnya seperti kita membuat produk itu yang berpotensi, yang bahannya itu dari potensi atlet sendiri, seperti daun-daunan. Jadi kita bikin dendeng vegetarian dan juga dari asam suntinya, tapi kita buat selama ini kan berbahannya itu untuk masakan, tapi saya buat kreatifnya itu bisa jadi cemilan dan puding dan juga keripik. Yang saya mau tanyakan, pertanyaan sih, cuma selama ini yang dialami UMKM itu kalau meminjam itu tidak disetujui. Permasalahannya mungkin pada saat dia lancar itu, usahanya lancar itu pernah dia minjam, tapi pembayarannya lancar pada saat dia lancar penjualan. Tapi pada saat dia terpuruk dalam masa COVID kemarin itu, jadi dia membayarnya agak macet. Dan setelah itu kan lanjut, dah habis itu. Cuma pada saat kita mau minjam lagi, masalahnya tidak disetujui karena masih ada di BI ya, checkingnya itu masih kita macet. Jadi adakah dispensasi dari Pegadaian itu sendiri yang pembayarannya kurang lancar itu bisa dikasih pembinaan seperti uji coba untuk peminjaman baru seperti itu. Jadi hal-hal yang malas UMKM meminjam itu pada saat aku sih kan sudah pernah ini gitu, macet, jadi pasti nggak setuju. Jadi macet, jadi akhirnya memulai lagi itu meminjam sesama UMKM agak susah nih. Jadi permodalannya, jadi modalnya tidak hanya di situ, jadi UMKM itu redup gitu. Jadi maksud saya, adakah solusi dari Pegadaian sendiri untuk membantu UMKM yang selama ini agak terpuruk dan mau minta modal itu tidak bisa, harus Pegadaian itu bisa kasih modal supaya UMKM itu bangkit. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 3 pertanyaan. Pertama tadi tentang tidak apply, tiba-tiba ditolak, ya. Cintanya ditolak. Kenapa? Yang kedua tentang pemasaran. Enggak, program-program di Pegadaian, pameran, dan lain membantu teman-teman di bidang pemasaran. Karena yang berat juga salah satunya kan pemasaran. Karena mereka tidak pandai membuat orang penasaran. Ada yang ketiga, pernah punya masalah. Siapa sih yang punya masalah? Tapi kenapa gagal move on? Ya, bank-banknya atau Pegadaian sehingga masih mengingat terus. Dan alasan BI checking. Sedikit mungkin tambahan atau cerita tentang bank. Ada juga kasus seperti itu, dikasih pembiayaan lagi, gagal lagi, kami 4 kali, saya sukses. Tidak ditinggali, mungkin ada program seperti itu, bantu tempat-tempat itu bangkit, ya, atau mengharapkan kemudian dari pemerintah. Mungkin Pak Joko mengusahakan itu. Ya, terima kasih ya. Ini kalau tahu begini, tadi saya bawakan LM Pak, logam mulia. Cuman karena saya tidak tahu Pak Iskandarnya, cuman hari Senin kesini Pak. Jadi tidak tahu kalau yang ini UMKM yang di sini. Tapi yang enggak, ini ya nanti yang bertanya tadi sudahlah Bu Nisa atau Bu Mulyani, kita kasih tabungan emas 100.000 lah, kita gunakan lah. Ya.
Nanti kita minta nanya pula lagi. apa tuh KTP-nya dibuatkan rekening tabungan emas 100.000. Biasanya kalau saya kemana-mana tuh bawa emas Pak, bawa logam mulia yang kecil-kecil itu lah, yang 0,1, 0,05 gitu. Untuk kita bagi-bagikan. Sementara saya nggak bawa tentunya secara sama ada, ya, tanpa mengurangi apa ya pertanyaan itu sendiri. Pertama yang ditanyakan tadi kita sudah siapkan apa itu mungkin apa yang data-data yang disiapkan untuk pencairan KUR tiba-tiba kok ditolak. Ya mungkin pertama syaratnya KUR itu harus jaraknya itu tidak lebih dari 5 kilo dari outlet itu sendiri. Kalau sudah lebih dari 5 kilo maka nasabah itu harus mendaftarkan KUR itu yang di outlet yang terdekat, tidak lebih dari 5 kilo. Kenapa? Ada Lambaro, ada Lamtempen, ada USK, ada. Itu Bu Pincanya, nanti Bu Pincanya bisa menambahkan, ya. Oke, sebentar, ini saya tanya yang satu, yang pemasaran, di bidang pemasaran itu nanti kita ikutkan di Pegadaian Bu. Nanti kita bantu dengan pemasarannya. Mungkin kita berikan pelatihan dengan digital marketingnya. Nanti Ibu bisa pemasarannya itu lewat online, lewat Shopee, lewat macam-macam, lewat TikTok, lewat apa itu hub. Nah itu sudah dijawab sama Ibu. Kemudian yang terakhir tadi Ibu yang bertanya tentang ya memang aturan yang mendasar itu adalah apabila nasabah sudah diberikan kredit KUR dari perbankan atau lembaga lainnya, itu maka Pegadaian tidak akan bisa memberikan KUR ke yang bersangkutan karena sudah di tempat lain sudah terdaftar. Kemudian kenapa kalau itu sudah macet tidak diberikan, tidak disetujui, karena itu kalau macet itu sudah masuk di BI checking ataupun diselik di OJK. Jadi ketahuan Bu. Kalau pun kita paksakan tetap di aplikasi itu tidak akan disetujui. Ya. Bagaimana caranya, solusinya? Caranya itu adalah bisa disetujui dengan namanya, mungkin itu usahanya ibunya diganti namanya bapaknya atau anaknya, itu baru bisa disolusikan begitu. Ya, mungkin dari Bu Mulyani mau menambahkan, siapa tahu nanti yang hadir di sini bisa dijadikan agen Bu Mulyani. Ya, kalau mau bertanya semua nanti kita berikan tambahan tabungan emas 100.000 gitu udah ini. Ya. Langsung aja dulu sana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk pertanyaan Ibu tadi namanya Bu Fadila Hanum. Kebetulan beliau adalah agen kita ya, agen di Ulekaring Bapak. Beliau adalah agen di Ulekaring. Jadi untuk masalah kurs, memang kita sementara outlet kita yang di agak di hold. Gak semua outlet itu dibuka. Dari aturan pusat bahwasanya kalau di Banda Aceh, Ibu kebetulan agen Banda Aceh ya Bu ya. Jadi kalau agen Banda Aceh itu ada di Ulekaring, boleh sebenarnya dibuka, sama Simpang Mesra, sama cabangnya. Ibu tadi langsung ke Langpadang. Ya. Oh, bawanya Ulekaring ya. Iya, karena memang untuk waktu sementara itu kalau misalnya nasabah baru masih di bawah 10 km baru bisa dari outlet yang ada. Jadi kalau untuk sementara kalau misalnya belum bisa kurs, nanti Ibu bisa arahkan teman-temannya ngambil ke Arum BPKB. Jadi kita ada Arum BPKB ya Bu ya. Nah ini agen saya juga luar biasa. Ada beberapa orang di sini yang ternyata termasuk agen dari kami Pak, yang udah paham beberapa produk. Jadi kalau misalnya belum bisa dikurs, diarahkan ke Arum BPKB seperti itu. Nah, Arum BPKB syaratnya apa aja? Harus ada minimal ya BPKB motor seperti itu. Jadi diarahkan ke outlet yang memang masih buka. Nah, kalau di Ketapang, kebetulan Ibu di agen Ketapang ya.
Jadi kalau di Ketapang kita bisa buka di Anek Galung sama di cabang Ketapang. Jadi Lambaro bisa masuk ke Anek Galung seperti itu. Nah kalau misalnya ibu yang tadi tanya tentang pemasaran, eventnya setiap tahun sebenarnya Pegadaian udah buat event nih untuk pemasaran di Bazar Ramadan. Nah di Jalan Garuda di dekat Blang Padang. Jadi setiap tahun kita ada buat Bazar Ramadan. Setiap tahun ya oh ya nanti lain kali mungkin kita lebih promosikan ya Pak ya. Jadi kita ada. Jadi nah itu ibu termasuk kan mungkin kedepannya kita akan lebih buka informasi buat teman-teman, makanya daftar di kegiatan-kegiatan Pegadaian ya. Jadi biar lebih tahu tentang program-program Pegadaian kedepannya. Dan mungkin nanti kita buat absen, kita data, kita buat grup WA untuk teman-teman UMKM di sini agar lebih mengetahui informasi tentang Pegadaian. Seperti itu. Kira-kira yang tadi satu lagi? Ya, tentang? Oh iya, jadi seperti yang sudah dijelaskan sama Bapak memang untuk ibu-ibu sebenarnya kendala ya Bu ya. Mungkin pada saat COVID kita terkendala dengan pembayaran ya Bu ya. Nah, datanya ya Bu ya. Mungkin berapa bulan kemudian bisa mulai? kira-kira bulan. Oke, yang sepengetahuan saya biasanya itu 5 tahun. Lama ya. Makanya salah satu caranya gimana? Ya tolong dijaga. Gimana caranya? Di awal memang kita wanti-wanti untuk tetap membayar angsuran kita, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin nanti bisa kita koordinasi dengan OJK. Mungkin lain kali kita teman-teman para pelaku UMKM akan kita buat acara ya Pak ya, mungkin dengan OJK ya Pak. Izin Bapak, kita buat acara dengan OJK, jadi mereka bisa bebas bertanya dengan para OJK. Oke, jadi karena memang itu wewenangnya OJK, bukan di kita. Jadi semoga ke depan mungkin Bapak bisa memfasilitasi kita buat forum seperti ini lagi. Kita akan undang OJK untuk bisa bicara lebih bagus lagi ya. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah dijelaskan tips and tricks ya. Intinya nama Ibu Pansara, suami, nama suami Sarah dari suami lagi. Kan saya sudah bilang, saya menyelesaikan masalah dengan masalah. Jadi kalau orang Aceh ada 2 investasi, yang pertama beli tanah, atau beli emas. Ya, nanti siapa dapat laporan emas, dibiasakan pertamanya ada pendapatan sedikit-sedikit jadi banyak, bisa digunakan. Kalau nggak ada emas dalam tabungan, ini dalam menit juga bisa. Ya. Atau misalkan tadi. Nah untuk OJK ya mungkin kita akan komunikasikan, kita buat dua supaya lebih enak, kapan jauh. Oh ya. Nanti kita akan buat Joko untuk mendatangkan Pak Dedi ya. Tapi janji yang terserat tadi ya. Jadi kemudian untuk lancar informasi KPI sendiri ada WA-nya kalau pengurus sendiri dan ada anggota misalkan request, artinya segala informasi tentang UMKM kita akan share. Kita misalnya insya Allah minggu depan kita akan buat Zoom baik di komputer masing-masing atau kita buat di sini dengan diaspora Aceh. Ya, dia presentasi dari Switzerland. Ya, jadi kita sesuaikan waktu dia. Kalau pagi masih malam ya, mungkin agak siang. Karena diaspora Aceh di luar negeri akan rencana membuat galeri UMKM Aceh di Belanda, ya, dari Jogja. Jadi kita manfaatkan, dan juga ya seperti tahun tadi WhatsApp khusus untuk Pegadaian, supaya informasi kegiatan Pegadaian bisa disampaikan. Dan yang terpenting daftar Pegadaian ya, menjadi anggota UMKM Pegadaian
sehingga perlu pembinaan mungkin akan dibuat. Nanti kita komunikasi ya, baik melalui APK maupun melalui protokol pegadaian. Jika hal seperti tadi bisa diselesaikan sesuai dengan deadline-nya pegadaian, menyelesaikan masalah apa. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Yang menarik ya, tabungan emas. Juga permulaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati Helia. Nama brand kita The Miracle Murung, masih baru Pak. Walaupun produknya udah lama, tapi ini brandnya masih baru. Produk kita serbuk kelor Pak. Serbuk kelor. Ya. Nah, jadi kan ini pertanyaannya kita secara umum. Saya ingin bertanya tentang adakah pihak pemberi dana itu melakukan pendampingan keuangan secara proses gitu Pak. Misalnya kan hari ini kita pinjam 10 juta. Dari 10 juta itu apa saja yang akan dia beli? Nah, kan biasanya kan uang kita itu untuk pembelian bahan atau apa untuk bisa meningkatkan produk kita itu. Nah, kemudian sampai dari bagaimana proses kita itu ada nggak yang mendampingi itu? Karena selama ini kita melakukannya tidak mampu melakukan sendiri untuk proses keuangan itu. Nah, jadi istilahnya setidaknya selama 1 tahun pertama sebelum kita melakukan mungkin ada yang ambil 2 atau 3 tahun seperti itu kita sudah stabil di bagian keuangan. Bagaimana menjaga kestabilan itu yang didampingi gitu. Dulu kita pernah ikut workshop tentang crowdfunding. Kalau salah itu mereka memberi dana sampai 1 miliar, tapi syaratnya usaha kita itu memang betul-betul harus stabil. Jadi dana yang diberikan itu mereka yang kontrol. Jadi uangannya dari mereka gitu. Jadi kita samakan penggunaan uang tadi. Ada nggak seperti itu? Saya kepingin itu Pak, karena selama ini yang kita lakukan seperti tadi bercampur-campur uang itu. Karena pendapatan kita yang belum stabil di keluarga, jadi itu terambil. Nah, harusnya kan nggak boleh seperti itu. Kalau ada keuntungan yang memang bisa diberikan ke keluarga, baru bisa kita tarik. Kalau enggak, ya bercampur-campur di situ. Terakhir ketika kita nanti naik bulan selanjutnya, ketika penghasilan kita tidak mencukupi, terpaksa mengambil dari modal. Nah, seperti tadi jadinya kan udah nggak bisa menutup untuk bulan selanjutnya. Dah mandek lagi, nanti begitu. Itu pertanyaan saya Pak. Jadi pendamping laporan keuangan. Ada lagi? Tanya banyak. Yang tabungan masa banyak. Yang lumayan 10%. Ada lagi? Ibu sepertinya. Ya. Jadi pendamping. Ya. Pendamping hidup atau pendamping keuangan? Oh, keuangan. Biasa kami laki-laki pendamping keuangan istri. Ya. Kalau ibu-ibu sendiri ya. Baik, saudara. Ini nggak boleh bicara selingkuh ya. Bu Sumiati ya Bu tadi ya. Terima kasih Bu Sumiati. Bu Mulyani nanti ditambahkan lagi, dikasih tabungan emas 100.000 lah. Pokoknya yang bertanya saya kasih deh. Yang ini biar minimal untuk bagaimana memulai investasi tabungan emas. Kita tahu bahwa tabungan emas itu sendiri dari dulu sampai sekarang itu harganya relatif naik terus. Ya kan, kita buktikan itu saat saya menikah itu tahun 98
itu harga emas itu per gramnya itu kurang lebih hanya sekitar 19.000 atau 20.000 1 gram. Sekarang sudah 1 gramnya itu sudah mendekati 2 juta. Dari 20.000 ke 2 juta itu sudah berapa kali lipat kira-kira ini kan? 20 menjadi 200 10 kali. 200 menjadi 200 menjadi 2.000 20 kali naik gitu. Kemudian saya waktu haji itu harus menyisihkan emas itu kurang lebih 100 berapa gram gitu. Sekarang hanya cukup 25 gram sudah bisa berangkat haji. Ya kan sudah dari 250 menjadi hanya 25 gram. Artinya apa? Artinya kecenderungan harga emas itu akan selalu meningkat. Bahkan dikabarkan itu di akhir 2025 itu harga emas itu bisa mencapai 2.500 per gram. Kalau di sini kan mayam itu saya baru istilahnya baru tahu pas saat di Banda Aceh. Sebelumnya kan saya nggak tahu. Katanya kan kepada teman-teman yang di Pegadaian yang baru saja menikah, kamu menikah kemarin dikasih maharnya berapa? Katanya rata-rata itu antara 20 sampai 50 mayam katanya. Kalau 50 mayam ya kurang lebih 100 gram. Saya pikir gede juga gitu loh. Karena apa? Karena saya waktu menikah itu saya kasih mahar itu cuman emasnya itu kurang lebih 3 gram sama 5 gram. Ya. Dulu. Iya. Dulu itu kalau bisa dibilang cuma 2 mayam jadinya 2 mayam setengah kan. Itu pun saya waktu itu juga karena saya orang yang nggak punya, saya itu adalah dilahirkan dari keluarga yang nggak punya anak. Apa itu kalau saya menjadi anak yang ke-9 dari 9 bersaudara. Bapak saya itu hanya pekerjaannya, bapak saya itu hanya seorang supir. Kemudian ibu saya itu jualan nasi yang di pinggir jalan itu, nasi gurih kalau di sini. Nah itu jadi kalau dulu saya masih SD itu sudah membantu ibu sama bapak itu kalau pagi itu ini apa itu mempersiapkan diri untuk masak nasi gurih apa yang di jalan di pagi di ini. Kadang kalau sekolah saya disuruh bawa makanan untuk dijual di warung-warung seperti itu. Karena saya itu ya anak nomor 9 dari 9 bersaudara ya. Kalau untuk kuliah ya nggak akan bisa gitu loh. Tapi karena takdir kita berusaha bahwa Allah itu memang mentakdirkan saya menjadi lebih baik. Akhirnya berkat doa orang tua saya bisa sampai sekolah itu gratis. Saya setelah lulus SD saya ikut orang tua, SMP ikut orang tua, SMA karena saya orang tua nggak punya biaya, saya dititipkan sama keluarga yang di kota. Ya, dan harapan itu bisa sekolah SMA. Kemudian setelah SMA saya mengadu nasib untuk mendaftar di sekolah tinggi akuntansi negara, sekolah yang tidak bayar, Pak. Artinya gratis. Itu adalah dari miliknya Departemen Keuangan saat itu. Alhamdulillah bisa lulus. Kemudian setelah D3 selesai saya kerja. Kemudian saya tidak puas di situ, bisa melanjutkan lagi sekolah S1 biaya sendiri di Kalimantan. Kemudian pindah lagi saya ke Palembang. Saya melanjutkan lagi kuliah S3, S2 dulu di Universitas Sriwijaya. Kemudian pindah lagi ke Palembang. Saya diajak sama teman-teman dulu waktu masih kuliah S2, diajak melanjutkan lagi kuliah S3 biaya sendiri di Universitas Sriwijaya. Dan alhamdulillah saya sudah diterima menjadi dosen di pasca sarjana di Universitas Sriwijaya, juga di S1 juga di universitas swasta. Itulah perjuangan saya waktu masih muda dan sampai sekarang. Dan saya alhamdulillah juga diamanai sebagai Presiden Indonesia Marketing Asosiasi yang ada di Sumatera Selatan di Palembang. Akhirnya bertemu dengan Pak Dr. Iskandar Shah Majid ini. Akhirnya saya begitu di sini, orang pertama kali yang saya cari adalah Pak Iskandar ini. Jadi kembali ke tabungan emas tadi, ini adalah merupakan investasi yang
yang sangat luar biasa. Itu bisa karena apa? Karena itu merupakan investasi yang sangat likuid. Likuid itu kapan saja bisa diuangkan, kapan saja bisa dicarikan, kapan saja bisa diambil secara fisiknya. Jadi yang bertanya tadi siapa Pak? Yang tadi Bu Muyadi tentang apa Bu tadi? Saya lupa ya. Oh, kalau pendamping keuangan itu kalau ibu sudah menjadi nasabahnya di Pegadaian, terutama di UMKM atau di mikro, itu secara langsung sudah ada langsung didampingi oleh kami, tim kami dari mikro tentang bagaimana usahanya. Karena apa? Ini adalah kewajiban dari Pegadaian untuk mendampingi para UMKM yang sudah memanfaatkan produk UMKM itu sendiri. Katakanlah ibu pembiayaannya apa? Modalnya itu kita kasih katakanlah 50 juta. Ya, setelah kita cairkan, kita diwajibkan untuk melakukan P3K, pendampingan pasca pencairan. Bagaimana usaha ibu itu benar-benar modal yang dipakai itu untuk usaha dan dipastikan dana itu bisa menjadikan usaha ibu itu berkembang lebih baik. Ya, itu pasti ada namanya P3K. Pasca pencairan itu pasti kita dampingi. Karena kami kemarin juga baru saja pergi ke Melabu, ke Bang Pidi, kemudian di Tapakuan. Di situ ada namanya pengajuan mikro itu kurang lebih 1 miliar Bu. Kita cek dengan adanya dia jaminannya itu kapal Pak. Dia usahanya itu di penangkapan ikan sama di usaha SPBU. Ya kami cek, kemudian kami lakukan komite, kemudian disetujui, baru dicairkan. Pasca pencairan inilah kita juga akan selalu mendampingi. Katakanlah bagaimana caranya mendampingi? Kita lakukan on the spot ke rumahnya. Bagaimana Bu penjualan di bulan ini? Apakah naik atau tidak? Apa kendalanya? Gitu. Kami seperti itu ya. Yang skala besar. Kemudian kalau yang skala kecil ya kita katakanlah yang tim mikro, katakanlah misal usaha kedai kopi ini, ya kita sekali-kali jalan ke sini ya ngopi, ya sekedar hanya silaturahmi. Orang yang mempunyai hutang kalau kita datangi yang udah usaha pasti dia akan dengan senang hati. Bahkan saya sering ke daerah itu ya, kalau misal mau memberikan pencairan atau apapun yang sifatnya katakanlah nggak usah besar-besar, UMKM gini aja lah. Ada yang kita survei itu kita dibawain yang mungkin kritik, yang udah yang teman-teman kayak gini, ya di bawah tangan itu untuk di ini. Bahkan kemarin di apa itu di Tegadi Perenter yang di Hotel Kriyat itu semuanya yang UMKM yang yang diundang kurang lebih 50 orang itu Pak. Itu semuanya mau ngasih oleh-oleh ke sini ke saya. Ada yang kopi, ada yang apa ya istilahnya, ada yang pala, ada yang makanan-makanan itu yang kemarin saya tunjukkan sama Pak Iskandar itu sangat banyak sekali. Dia dengan senang hati itu memberikan buah tangan dari produk dari UMKM. Padahal demi Allah saya tidak meminta, tidak ini, tapi dia dengan suka hati untuk mencicipi lah, minimal mencicipi produknya itu. Dan sangat banyak sekali, ada kurang lebih 50 orang tergabung di Tegadi Perenter. Dan untuk semester 2 ini kami juga akan merekrut lagi untuk UMKM sebanyak 50 lagi UMKM Tegadi Perenter itu untuk kita lakukan seleksi, kita lakukan kurasi, kita lakukan inkubator, kita lakukan pendanaan, kemudian kita lakukan pendampingan, kemudian setelah itu baru kita lakukan untuk dilombakan baik tingkat nasional maupun tingkat kantor wilayah. Jadi ada Bu, kalau Ibu sudah menjadi anggota, sudah menjadi nasabah Pegadaian belum Bu Jumadi? Nah ya kalau belum, nanti tugasnya Bu Mulyani atau Ibu Nisa untuk bisa lakukan menjadi nasabahnya Pegadaian. Kalau sudah menjadi nasabah Pegadaian, otomatis akan dilakukan pendampingan atau pembinaan.
sampai usahanya ibu itu bisa tumbuh dengan baik. Kenapa? Itu penting karena itu adalah menyangkut reputasi dari pegadaian itu sendiri. Kalau tidak dilakukan pendampingan, maka nasabah itu biasanya akan mengulur-ngulur untuk ngangsur, Pak. Ya kan, kalau kita dipinjami deh, kalau saya dipinjamin uang katakanlah 100 juta untuk katakanlah setahun, berarti setiap bulannya kurang lebih 10 juta. Kalau mendekati hari-hari tanggal angsuran, kalau kita tidak ingatkan, nah kita pura-pura nggak tahu gitu lah, udahlah nggak usah dibayar dulu. Sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kalau 3 bulan kita tidak ada ini, berarti udah macet gitu loh. Jadi kalau memang kita lakukan pendampingan dengan harapan apa? Nasabahnya itu lancar. Dengan lancar maka pegadaian juga lancar, akan di tahun depan pasti akan anggarannya, dananya itu akan ditambah. Tapi kalau nggak lancar, bisa-bisa nanti usaha dari pemberian kredit dari UMKM itu akan dikurangi, Pak. Kalau sudah tahu itu adalah menjadi NPL, non performing loan, itu adalah kredit macet, maka akan menjadi masalah bagi kita semua. Bahkan kita sudah sampai karena ada macet-macet kayak gitu, akhirnya kami pun sekarang sudah kerjasama dengan Kejari, Pak. Saya kemarin sudah MOU dengan Kejari, Kejaksaan Tinggi, dengan di Banda Aceh maupun di daerah di Tapak Tua, kemudian di Aceh Besar, nah kan di daerah-daerah. Itu dengan apa? Untuk bagaimana mencari solusi kredit macet itu bisa ditagih lagi. Tapi kalau memang kredit macet itu tidak bisa ditagih lagi, ya mau nggak mau kita hapus bukukan. Jadi banyak cara untuk bagaimana kami mengendaki bahwa kredit yang disalurkan di UMKM di Banda Aceh ini semuanya itu lancar. Akhirnya apa yang kita cita-citakan bersama itu bisa tercapai semua. Ibaratnya kalau simbiosis itu simbiosis yang mutualisme, saling menguntungkan. Kita untung, nasabah juga untung. Saya senang, nasabah pun juga ikut senang. Mungkin kira-kira itu Bu Sumiati. Makasih Bu, kalau memang kurang puas ya nanti bisa hubungi dengan Bu Mulyani atau di Ibu Nisa. Makasih Pak. Baik, untuk pendamping ya satu-satunya di Pegadaian. Cara duanya ada di Blut, cara tiganya Jawa Tengah, Biki, Jawa Tengah, jadi teman-teman kampus yang siap untuk mendampingi. Dan di Pegadaian ini banyak membantu teman-teman UMKM, dan ada juga yang menjadi agensi untuk membantu teman-teman UMKM yang lain, ya. Sukses untuk mensukseskan. Bapak Ibu sukses, Ibu, Bapak nomor 1. Mahendra mana hilang? Luar perusahaan perkopian. Ada 2 bapak dan banyak ibu, ya. Yang Ibu Kelor tadi setelah ikut acara ini langsung jadi anggota Pegadaian. Kenapa? Dapat tabungan emas. Baik, terakhir, kalau masih ada silakan. Tapi tetap tabungan 1 ya, kalau mau nambah ya. Boleh. Pertanyaan tambahan Pak ya. Ini kan saya sudah dapat tabungan nih. Jadi tabungannya tabungan emas. Jadi ini kan ada emas UBS, emas Antam. Jadi kenapa beda harganya di sini? Jadi produk apa yang harus kami yang saya ikutkan dengan program emas ini? Karena di sini kalau kita ambil 25 gram, kalau kita ambil di 3 tahunnya 511 itu UBS-nya. Kalau di Antamnya itu sendiri 522, berarti lebih bagus Antam berarti Pak. Jadi kalau kita menjual itu lebih mahal Antamnya ya berarti. Jadi semisal gini, saya ambil 3 tahun nih Pak. Ternyata saya kepengen melunas itu sampai 2 tahun. Seperti apa tuh? Apakah ada tetap harganya segitu atau memang ada nilai harus pengurangan dari situ? Karena kan 1 tahun sama 3 tahun kan beda Pak. Tetap.
kalau misalnya potongnya, misal kita kan ada rezeki sekali sebulan tuh contohnya 500 kita doublekan jadi 2 seperti itu. Jadi ada pengurangan Pak ya, ada diskonnya. Baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa Pak pimpinan yang jawab. Oke baik, izin Ibu, saya Nisa dari area Banda Aceh. Ibu izin namanya siapa? Ibu Nurjana. Oke, mungkin pertanyaan yang sangat baik ya Bu ya. Ya, tadi pertanyaannya apa sih perbedaan UBS dengan ANTAM? Kan sebenarnya Ibu, kalau yang namanya emas sama aja ya Bu ya, cuman bedanya di kadar aja gitu ya. Nah, kalau UBS dan ANTAM itu sama-sama emas batangan, logam mulia. Bedanya itu di sertifikat Ibu. Kalau misalkan UBS itu dia emas lokal, jadi dia kalaupun di buyback cuma bisa di nasional saja, gitu Bu ya. Sama sih sebenarnya 24 karat juga emas batangan. Nah kalau ANTAM dia emas internasional, dia sama 24 karat juga, tapi bedanya dia bisa dijual seluruh dunia, gitu. Jadi internasional, itu sih bedanya. Cuman kalau yang terkenal sekarang kan ANTAM ya Bu ya. Kalau di mana-mana saya mau ANTAM ya itu. Buybacknya juga lebih tinggi di ANTAM. Makanya ANTAM itu kenapa mahal, harganya itu sama. Misalkan nih Ibu lagi haji ataupun Ibu lagi jalan-jalan atau Ibu lagi umroh, ya kan? Ibu jual ke negeri lain, ke negara lain gitu. Itu sama, harganya sama di kita. Jadi Ibu bisa jual di sana. Misalkan Ibu lagi jalan-jalan, uang cash tiba-tiba habis. Ya kan, Ibu cuma ada pegangan ANTAM katakanlah 10 gram, Ibu jual tuh di Turki misalkan. Nah itu sama harganya gitu. Itu dia yang membedakan antara UBS dan ANTAM. Kalau UBS nggak bisa Bu dijual di luar negeri gitu. Iya benar gitu Bu. Udah jelas? Ya, apa itu Bu? Nah iya benar. Mungkin Bu, izin ya Bu ya, setahu saya kalau misalnya yang lagi beredar di luar sana beberapa bulan yang ke belakang itu biasa ya Bu ya, permainan ya. Cuman setahu kita kalau untuk emas yang diolah itu bukan di emasnya sebenarnya Bu, di sertifikatnya kalau nggak salah Bu ya. Mungkin Ibu Mulyani mau tambahan Bu untuk terkait emas yang terkait beredar isu di luar sana Bu. Mungkin takut salah jawab nanti salah lagi informasi gitu ya, mungkin Bu. Makasih. Apa tadi nanya emas? Ini kayaknya banyak emas gitu. Atau mau beli emas? Ini kayaknya kode-kode mau beli logam mulia Kak. Nanti dekat terus Kak ya. Jadi izin Ibu, bagus banget ya pertanyaannya. Memang emas itu investasi yang luar biasa. Jadi benar kata Kanisa tadi bahwasanya ANTAM itu dia bedanya dengan galeri 24. ANTAM itu sertifikatnya internasional. Kalau galeri itu SI. Sebenarnya kalau karakteristiknya sama-sama 99,99 ya kan? Nah kan nggak mungkin nih kita beli ANTAM 5 gram mau keluar negeri dulu biar agak lebih mahal jualnya, kan nggak mungkin ya. Jadi ada bagusnya kita pakai yang galeri 24 karena kita Pegadaian, jadi promosinya galeri 24 ya Bu ya. Nah yang dibilang sama Kak Nisa tadi bahwasanya masalah sertifikasi benar. Jadi sebenarnya itu kalau nggak salah di berita kita baca di media ada 109 ton ANTAM yang palsu. Nah, jadi ibu-ibu jangan khawatir, sebenarnya itu bukan masalah eksternal tapi masalah internal mereka sendiri. Jadi ada kebocoran untuk sertifikasi, biaya sertifikasi, tapi emasnya sama, emasnya masih tetap 99,99, tapi itu biayanya tidak masuk ke kantong perusahaan, tapi masuknya ke kantong oknum Bu ya, takut kita sebutin ya Bu ya. Jadi di kantong oknum, jadi maka disebut itu jadi seperti palsu. Sebenarnya kalau emasnya tidak palsu. Nah
untuk tidak palsu, makanya belinya di Pegadaian ya ibu-ibu ya. Jadi kalau di Pegadaian kita bisa memberi label asli, nah bisa datang ke kita untuk melihat asal setidaknya. Nah kalau Galeri 24 itu ada juga di Blak Padang dan bisa datangin ke outlet cabang kita semua. Saya kira itu aja. Ada lagi Bu, belum puas saya jawab? Ada? Oh, ada yang bertanya lagi, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badriana. Nama usaha saya Dedek Catering ya. Saya usaha kuliner masakan Aceh. Ini setelah saya dengar tadi dari Pak Joko, ya saya ingin bertanya apa saja persyaratan dan prosedur yang diperlukan UMKM untuk mengajukan pembiayaan di Pegadaian. Kemudian yang kedua, bagaimana Pegadaian dapat membantu UMKM dalam mengelola resiko keuangan dan mengembangkan usaha mereka. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Berarti Ibu pelaku UMKM Mas Catering ya Bu ya. Jadi bagaimana cara untuk mengejar pembiayaan kita? Nah, syarat paling penting kalau untuk pembiayaan melalui kurs tadi yang kita omongin ya Pak ya. Jadi kurs itu yang paling penting ada usaha. Jadi kalau di kita itu tidak perlu ada jaminan, tapi jaminannya adalah usaha. Jadi nggak boleh kita ada sertifikat, harus ada BPKB, itu hanya pelengkap saja dan tidak boleh kita ambil di kita. Itu tidak dibenarkan kalau di dalam aturan pembiayaan kurs seluruh Indonesia sebenarnya. Nah jadi di kita, yes. Jadi nanti setelah ada usaha, nanti Ibu kasihkan persyaratannya di kita, nanti akan ada datang petugas ke usaha Ibu untuk melihat usahanya sudah jalan berapa lama, terus apa saja yang udah harus kami biayai segala macam. Nanti mereka yang menganalisa, nanti baru diberikan pembiayaan berapa yang boleh Ibu ajukan ke kami. Kalau kita minimal itu, kalau kurs itu kan maksimal kalau yang baru 10 juta ya, tapi kalau misalnya ada usahanya ya Bu, kalau misalnya jualan pisang goreng mungkin 2 juta, 3 juta untuk awalnya. Nanti bisa tambah lagi kalau dilihat usahanya sudah berkembang, udah jalan setengah perjalanan, Ibu bisa ajukan kembali untuk top up namanya. Seperti itu. Minimal untuk pembiayaan 1 tahun. Ya, paling cepat 1 tahun, paling lama itu 3 tahun. Ya. Oke. Nanti langsung ajukan ya Bu ya. Kita buat grup ya Bu ya, biar siapa tahu yang mau ngajukan bisa kita diskusikan bersama. Udah dijelaskan sama Bapak tadi. Oh Ibu belum datang ya tadi kayaknya. Jadi untuk pembiayaan kurs itu 3% ya per tahun ya Bu ya, bukan 3% dari itu. Jadi kalau per bulannya 0,14%, sangat murah. Jadi kalau Ibu ngambil 10 juta, itu 1 tahunnya total biayanya lebih kurang 160, sangat murah. Nah, iya, betul. Ya. Oke, nanti datang lagi ya Bu ya, kami tunggu ya. Oke, terima kasih Bu. Ada yang yang terakhir, dapat juga Pak ya, Pak Jokowi. Dapat juga tabungan dari ya? Wah, Enggak, apa orangnya? ya. Ya. Ada lagi kira-kira? Oh, Datang aja. tapi tetap ya. Kalian bertiga. 3 dong. Bisa menanya Pak ya. Saya kan jadi agen Pegadaian tahun 2021. Tahun 2020 teman waktu gabung tuh belum ada album haji katanya kan, belum bisa untuk Pegadaian. Untuk agen. Jadi saya masuklah album haji waktu itu, situ bertugas adanya Siti sama Pak Haji. Boleh kan? Terus dia ajak selalu, ayo Bu kita masuk album haji. Saya bilang saya nggak ada uang, saya bilang gitu. Apa Bu, Ibu kan albumnya dikit-dikit. Dari hasil saya jualan depan Pegadaian Black Kari, ada lapak gitu kan. Saya jualan kue, puasa saji sama nasi goreng orang Tanjung.
Dari situlah saya jadi Arum Haji, saya masuk terus jadi agen pegadaian. Saya cicil tiap hari tuh Bu, masuk Arum Haji sama cicil saya kasih. Kadang-kadang parhan 100, 200, 100 dari hasil penjualan hari-hari. Alhamdulillah dalam sebulan itu kadang-kadang ada 3 juta, kadang-kadang ada 3,5 karena per hari kan. Terus 2022 macet Bu, karena kan lagi Covid. Jadi rak saya itu jatuh tiba-tiba dibawa sama angin kencang, begitu habislah semua berantakan. Jadi nggak ada yang taruh nasi, udah berkurang. Karena di atas meja ini kan kayak orang taruh kue-kue itu kan susah buatnya. Di situ saya udah macet Bu, waktu bayar Arum Haji saya udah susah. Saya bilang gini, Bu, saya anak bergabung berdua. Jadi saya ambilnya setahun sampai 2 tahun. Saya pikir dengan hasil penjualan hari-hari bisalah tertutupi. Rupanya karena udah Covid tadi tidaklah tertutupi. Terus kata oleh Karim pegadaian, Bu, kayak mana nih? Punya ibu kayaknya nggak bisa lagi nih. Jadi kayak mana mau dihanguskan? Saya bilang, sedihlah saya, udah saya bayar paling sekitar 5 bulan lagi nggak bisa tutupin ya. Terus saya bilang gini, tolonglah bantu saya. Solusi sama kepala pegadaian gimana caranya? Adalah solusi buat saya. Saya bukan bayar utang, uangnya nggak ada. Saya bilang. Terus kasihlah solusi sama kepala pegadaian Bu, 6 bulan gratis nggak bayar. Alhamdulillah. Habis itu saya bilang sama Satria, tolonglah bantu Ibu. Ibu kan agen pegadaian, keluarinlah dana kur. Saya bilang itu kan, nanti kalau keluar dana kur 10 juta, sisa Arum Haji itu potong aja semua. Betul Bu, betul. Alhamdulillah dibantu. Lunas lah udah Arum Haji anak saya kan. Habis itu saya cicil aja Bu 2 bulan lagi. Tahap pertama keluar 10 juta, saya ambil dana kur, terus setahun udah saya top up, langsung keluar 23 juta. Sekarang mungkin udah hampir 2 tahun perjalanan. Alhamdulillah Arum Haji saya udah lunas. Alhamdulillah, makasih pegadaian, semoga sukses selalu. Yang jawabin orang pegadaian. Ya. Sekarang ya ada umroh juga. Ada umroh ya? Ada umroh. Dulu haji, sekarang sudah umroh. Yang mau umroh bisa. Wisata ada juga. Memang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Saya boleh. Jadi alhamdulillah ini kita dapat roti nih dari Henry, ini pernah perusahaan. Henry ya, usaha roti. Ya, 1 hari 4.000 piece ya. Sampai 4.000. Sampai cabang di Sabang dan lain-lain ya. Tanya harga mau bayar ya. Oke, baik. Ada lagi? Kayaknya nggak ada lagi ya. Pengusaha roti ada bertanya untuk pegadaian dan rapat yang bergabung dengan data roti dulu. Ya, gua harus biasakan baca di website. Boleh. Nanti sore boleh. Ini salah satunya, apakah ini nanti jadi bisa modal kita kalau kita mau umroh, apa jaminan itu bisa dari tabungan tadi bisa? Bisa ya? Yang bagi makan nanti Pak. Mau apa? Ada mocha, ada coklat, ada serikaya. Keju ada. Oh gitu ya? Iya, coklat. Ada mocha juga nih. Coklat aja. Dan setelah kita tabung itu di akhir itu baru bisa ganti barangnya. Aku bikin lagi jualan. Dan bisa jadi seperti kita kan sudah ambil emas nih, udah keluar. Apakah kan itu ada produknya kan ada juga pembiayaan kendaraan seperti itu. Jadi bisa jadi jaminannya itu seperti itu. Terima kasih Pak. Saya jelasin dulu lah ya. Saya pernah jadi duta pegadaian. Jadi kalau haji ya cuma berbekal 1 gram, setengah gram, ya sudah dapat seat.
Jadi orang sekarang kita porsi, kenapa penting porsi? Bagus aku yang punya notulen. nama. Jadi kalau dapat 2 porsi, nggak apa-apa. Nama bis. Baik terus satu hidup 2 juta. Ya tadi minta tangan. Kemudian umroh, begitu juga bayarnya setelah pulang. Oh, enggak. Ya, setelah umroh mungkin ketika doa di Jabah di Mekah langsung lunas. Dua opsi itu penting. Lupa aku. Ya biasa bisa lapornya ke Kemenang. Ini urusan SIP. Ya, karena Ibu mau berpisah ya dipajak. Kayaknya ibu-ibu ini bakal haji, bakal umroh, bakal nabung Kak, beli emas Kak, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Terima kasih ibu-ibu ya. Jadi pertanyaan ibu tadi seputar berarti umroh, haji. Jadi saya jelaskan aja biar full ya Bu ya. Jadi di kita itu ada produk namanya Arum Haji dan umroh. Nah kalau Arum Haji seperti Bapak tadi bahwasanya Aceh, kuota Aceh itu minimal turunnya masih 30-an tahun. Kalau kita mau daftar sekarang pakai uang kita sendiri itu masih tunggu 30 tahun. Main-main dia. Jadi kalau ada ya kita memberikan pembiayaan di brosur ada. Bahkan Ibu. Nah di sini itu disebutkan minimal kita punya emas itu 3,5 gram untuk pembiayaan rahen ya Bu. Akad rahen. Jadi kalau pembiayaan haji di Pegadaian itu harus ada emas. Nggak boleh nggak ada emas, nggak boleh uang dengan uang, tapi harus ada emas sebagai pengikatan akad rahennya. Nah, jadi di sini nanti Ibu bisa milih nih. Kayak seperti Ibu Ainul tadi cerita, beliau kan ada ambil yang 3 tahun, ada yang 2 tahun. Jadi tergantung kemudahan Ibu untuk membayar angsurannya. Karena di Pegadaian dengan Ibu punya emas 1 mayang atau 3,5 gram, kita langsung memberikan pembiayaan dan langsung kita daftar ke Kemenak dan langsung dapat porsi haji. Nah, jadi porsi haji langsung dapat. Nah, Ibu langsung kalau pembiayaannya silahkan Ibu memilih. Ada yang 1 tahun ya Ibu Ainul ya. Ibu Ainul udah dapat, anaknya udah dapat, tinggal tunggu. Oh ya Bu Hanum, sorry. Ibu Hanum ya. Jadi udah tinggal tunggu ya Bu ya. Tinggal tunggu. Yang penting porsinya ada dulu. Tapi bedanya dengan bank, kalau bank kan nabung dulu. Nah kalau di kita pembiayaannya asal ada emas, kita bentuk akad rahen, langsung kita bantu pembiayaan, langsung dapat porsi haji, kita bantu seperti itu. Nah nanti Ibu tinggal pilih mau 1 tahun sanggupnya, mau 2 tahun. Nah kalau yang paling lama itu ada 5 tahun sebesar 669.500 rupiah per bulannya. Nah kira-kira mungkin Ibu sanggup bayar setahun 2.300.000. Oh Ibu sanggup sebulan 2, berarti ambil 2 tahun. Oh 3 tahun 942.000. 3 tahun seperti itu. Tapi yang pasti porsi haji langsung dapat. Setelah selesai nanti emasnya dibalikin lagi. Karena tadi akad rahen. Jadi harus kita balikan ke nasabahnya. Nah beda dengan umroh. Jadi kalau Ibu mau berangkat umroh di kita, asal ada emasnya, biayanya emas sebesar 25% dari pembiayaan. Misalnya umrohnya harga 30 juta, Ibu ada emas 3 mayang, Ibu langsung bisa berangkat dulu, kita akadkan rahen juga. Nah setelah pulang nanti nyicil, nanti emasnya kita balikin juga. Seperti itu bedanya. Ya benar. Udah paham Ibu-ibu ya? Yes. Ibu-ibu kan banyak temannya ya, ada 10 orang. Berangkat ke Kuala Lumpur boleh juga. Ada juga seperti itu. Oke? Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cie Arsal Cie. Lanjut ini. Nama saya Indra. Bisnis saya di bidang percetakan. Pak Joko. Oh, tanya Pak, di sini untuk pembiayaan mesin pembiayaan mesin yang di harga 300-an itu
perlu bisa dapat kur nggak? Dan dia perlu jaminan nggak? Atau satu lagi mesin bisa digunakan sebagai jaminan nggak? 100% atau berapa persen? Nah, ini punya percetakan, mesin percetakan mahal sampai 300 juta. Nggak ada ya. Di waktu Terima kasih Pak. Namanya siapa Pak? Indra. Ya, kalau kalau pada dasarnya kur itu tidak ada jaminan Pak. Kalau ada jaminan malah saya kenal sempit oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini di Direktorat Jenderal Anggaran. Karena kami setiap berkala itu juga diaudit oleh anggaran di Departemen Keuangan itu di Dirjen Anggaran juga di BPK maupun BPKP itu setiap tahun diaudit. Jadi kalau kita menyalurkan kur itu ada jaminan, justru kami kena tegur. Karena memang di kur itu memang tidak ada jaminan apapun. Jaminannya itu adalah usaha yang dikelola para UMKM itu sendiri. Kalau kur itu memang kalau dulu minimal 10 juta, sekarang bisa sampai 15 juta. Itu yang pertama, tergantung dari permintaan dari nasabahnya itu sendiri. Dan maksimal itu nanti didanai itu 50 juta. Kalau itu pinjamannya kur. Tapi kalau mempunyai aset yang nilainya 300 juta, itu bisa didanai dengan pembiayaan multiguna atau pembiayaan dengan jaminan itu tadi. Jadi ada tahapan-tahapannya. Kalau nasabahnya itu hanya memerlukan pembiayaan kur, ya sudah. Jadi tidak usah di jaminannya pakai mesin itu tadi. Kalau membutuhkan yang lebih tinggi itu bisa dijadikan jaminan, tapi sudah bukan kur lagi. Karena kur itu maksimal 50 juta Pak. Kalau untuk di pegadaian, kalau di perbankan itu bisa sampai 500 juta. Tapi bunganya beda. Kalau di pegadaian hanya 3%, kalau di perbankan itu 6%. Setahu saya seperti itu. Ya nanti bisa, kalau kur nanti bisa langsung hubungi aja Ibu Mulyani. Dia nanti disurvei. Kalau dilihat di BI Checking kalau bagus ya kemungkinan sehari 2 hari bisa langsung cair. Memang kita terkendala di BI Checkingnya itu. Kalau BI Checkingnya itu bagus, paling nggak sampai sehari 2 hari bisa langsung bisa dicairkan. Kira-kira begitu Pak. Ya nanti bisa langsung berhubungan dengan Bu Mulyani atau Mas Pahal atau Bu Nisa. Silahkan aja. Nanti kalau ada terkait ada kendala hubungi saya lagi dulu apa-apa. Ya, itu mungkin. Pak Indra ini juga sekjen Azab. Itu asosiasi Aceh. Ini perlu dikatakan Aceh di bawah itu. Dan mungkin Pak Endri mau nambah pabrik rotinya. Ada pertanyaan? Ya, nambah mesin mesinnya. Ya? Oh, pencahayaan. Ya. Ketannya di Aceh Pak. Teman-teman ini sanggup dengan mesinnya udah canggih ya, udah sangat modern. Percayaannya berarti. Informasi, tapi kualitas cetak mesinnya bagus. Ada pengusaha cetakan itu emosian, tengok mesin baru beli. Ada mesin bagus beli ya, dipantangi pancing ya. Jadi insya Allah kalau pemesin cetakan juga dibantu, dan Pak Indra ini juga sering membantu UMKM dalam mengatasi masalah kemasan. Masalah kemasan, masalah uang, usaha pegadaian, masalah kemasan, urusan Indra. Saya pikir cukup mungkin, tidak boleh habis satu waktu, bisa ulang, bisa sambil ngopi, ya. Bisa ngopi di Digadi, ya, di sini sementara masih rehab, ya. Belum bisa, jadi kita buat aja tempat-tempat kegiatan, acara, pelatihan, yang apa yang diminta kita usahakan, untuk mengupayakan. APIKI akan berusaha menghubungi langsung dengan OJK, dengan
upayakan dibantu oleh Pak Joko perkenalkan atau dari yang lain. Jadi kita katakan insya Allah minggu depan kita komunikasi dengan orang-orang Aceh di luar negeri yang ingin mendirikan kaderi UMKM Aceh di Belanda dan di Jogja. Jadi, bagaimana kita siap untuk ekspor? Kita komunikasi. Banyak program di Pegadaian, jangan lupa ikut, lihat websitenya, lihat media sosialnya. Jangan ketinggalan, diterus ya, atau menjadi agennya Pegadaian. Ya. Ada dua-dua untung juga untuk teman-teman, sukses itu, sukseskan, atau untuk mendapatkan kepentingan pribadi. Untuk ibadah juga ada haji yang masa tunggu cukup lama, jadi dapatkan kursi dulu. Ya. Kalau di DPR diperlukan berdarah-darah, nah kalau di Pegadaian tidak usah berdarah, bisa dicicil. Ya. Juga umroh, ya, bisa bayar cash atau pergi dulu baru bayar. Mana tahu pulangnya Allah yang bayar. Ya. Diijabah ya. Ya. Jadi kadang-kadang bisa di luar dana, tapi itu banyak juga yang terjadi. Ya, pinjam dulu, DP dulu ke Pegadaian, tapi di depan apa, ya Allah bayarin lah di Pegadaian gitu ya. Jadi pulang nggak ada masalah lagi, selesai, insya Allah. Yang penting lihat. Ya. Kemudian yang untuk usaha sebenarnya banyak bantuan dari pemerintah kalau di Pegadaian, dengan KUR 3% ya, dengan batasan di Pegadaian 50 juta, jadi itu peluang juga. Artinya kadang-kadang teman-teman dapat order, nggak ada uang untuk terima order. Tidak besar, 2 juta, 3 juta, itu mudah. Ada dua model ya, model untuk UMKM, artinya ada jaminan, untuk apa jaminan yang dipusatkan saja. Ada juga gadai, tinggal bawa benda yang digadaikan, langsung cair dalam menit itu juga. Ya, kalau bawa diri saja nggak terima. Ya. Itu di Jawa ya. Karena kalau kita tabungan emas dapat tabungan, sana dapat rumah. Ya. Ada tabungan emas dapat rumah, mas-mas. Jadi sudah sangat terbantu ya. Hari ini adalah awal kita obrol UMKM. Kita kenapa katakan obrol? Pak Tua katakan ini supaya santai. Tidak ada ya beda lah. Hari ini Pak Dr. Joko dapat kesempatan ya, dapat kemuliaan dari Allah. Sebenarnya nanti Allah berikan kepada kita. Jadi kita mulai saja ya, niatnya baik dari pemerintah, lalu Pegadaian ya, kita manfaatkan. Ada masalah ya, kita bicarakan, kita diskusikan, kita cari solusi yang terbaik. Yang penting mau, yang masalahnya tidak mau, ya itu enggak ada solusi Pak. Dari pakai burung, darampot, burung. Kalau di Aceh burung itu dirampot, ya. Itu anti setan. Ya, jadi kalau yang punya setan, nah, itu nggak bisa minum, hilang setannya. Oke? Khasiatnya hilang, ya. Jadi di Aceh aneh-aneh. Ini tuh rampot itu untuk dipukulkan. Jadi saya tanya tadi, kalau pergi sholat pun ke masjid sering bawa jin dia, ya, pakai celana jeans. Ya. Jadi nggak khusyuk. Ya. Jadi saya pikir itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kata-kata terakhir kalau penutup. Untuk penutupnya ya, saya sebelum tadi ada namanya agen. Agen itu kelebihan itu merupakan kepanjangan dari Pegadaian. Itu dapatnya apa? Dapatnya itu adalah fee dari Pegadaian itu sendiri. Ya, itu kalau bagus agennya itu kita lakukan diklat. Kita lakukan catering agen, kemudian agennya bagus, kita naikkan menjadi agen itu kan ada 3. Agen pemasar, agen gade, agen pembayaran. Kalau agen gade nanti agen yang sudah bagus kita diklatkan penaksir gade mungkin emas atau elektronik atau mungkin berlian. Tapi kalau
kalau di Banda Aceh kemarin kami mengusulkan agen itu saya diklatkan menjadi penaksir. Kemudian setelah diklatkan di penaksir lulus, dia akan menjadi seperti mempunyai pegadian itu sendiri. Jadi agen itu bisa operasional sama dengan kontraknya pegadian karena bisa penaksir sendiri. Itu fee-nya jauh lebih bagus, lebih tinggi. Karena bulan Oktober kemarin saya ke Malang terus ke Surabaya itu menguji para agen jadi yang akan setelah kami uji, saya selaku asesor saya uji, dia lulus, kami berikan sertifikasi kompetensi di dalam penaksiran barang jaminan emas. Setelah mempunyai sertifikasi dari BNSP itu yang bersangkutan bisa memulai operasional dari pegadian itu sendiri. Bayangkan dari para agen itu rata-rata itu kalau didominasi di Makassar, rata-rata PNS Pak. Ada yang kepala SMA, ada yang PNS, ada yang dari inspektorat, ada yang dari pokoknya rata-rata malah PNS. Saya tanya, kenapa Bu? Ibu kok masih pengen menjadi agennya pegadian walaupun Ibu sudah sebagai kepala sekolah SMA? Gaji saya sebagai PNS itu jauh lebih kecil dari pendapatan agen. Bayangkan seperti itu. Kemudian saya kemarin ke Melabuh. Kami ke Melabuh itu memberikan dana beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu yang menjadi anggota dari bank sampah Pak. Itu kami empat tempat. Itu dari beasiswa SD, SMP, SMA sampai universitas. Itu saya tanya, Bu, gimana sekarang mengelola bank sampah ini, apakah bermanfaat atau tidak? Sangat bermanfaat Pak. Karena apa? Dulunya saya sebagai ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan apapun dan tergantung dengan suami, sekarang mengelola bank sampah ini jauh lebih baik lagi. Dan alhamdulillah saya sudah mendaftar haji katanya. Padahal dulunya tidak ada sama sekali, tidak mempunyai penghasilan apapun, hanya mengelola sampah. Itu penghasilannya berapa Bu? Ya alhamdulillah penghasilannya lebih tinggi daripada gaji PNS gitu Pak. Kan tahu penghasilannya berapa gitu. Karena apa? Karena dia hanya ada masyarakat datang membawa sampah, hanya menimbang, kemudian dicatat di buku tabungan, terus dikasih uangnya itu dalam bentuk tabungan emas, ya kan? Seperti itu setiap hari. Kemudian oleh pengelola sampah itu sendiri, kalau barangnya itu berupa organik, itu bisa langsung dikelola menjadi pupuk. Pupuk itu bisa pupuk cair maupun pupuk kompos, itu bisa dijual langsung ke masyarakat. Itu uangnya adalah milik dari pengelola sampah itu sendiri. Kalau barang yang berupa kaca ataupun besi ataupun kardus, itu sudah ada orang yang akan mengambilnya sendiri dan itu langsung dihargai dengan uang, langsung diberikan ke pengelola sampah itu sendiri. Akhirnya dibagi-bagi dengan tabungan emas, sehingga terkumpul tabungan emas itu, sehingga langsung didaftarkan untuk menjadi calon haji di Pegadian Melabuh. Dan di Banda Aceh sendiri juga sudah ada. Kami kemarin juga akan melakukan pembukaan bank sampah lagi di Takengon, karena bupatinya itu menghendaki di sini juga harus ada bank sampah. Kita sudah mempunyai bank sampah kurang lebih 74 bank sampah di seluruh Indonesia. Ini adalah usaha Pegadian itu dalam rangka sebagai wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan PJSL yang diambilkan dari labahnya Pegadian, dikembalikan kepada lingkungannya di daerah itu sendiri. Dan alhamdulillah Pegadian di Banda Aceh ini diberikan dana yang akan dikembalikan ke masyarakat Banda Aceh itu kurang lebih 10 miliar. Sehingga kita bagi-bagikan untuk pembuatan perbaikan masjid, perbaikan jalan, kemudian sampah itu sendiri, kemudian pesantren, dan terakhir kemarin pembagian untuk sedekah kurban, sedekah daging kurban kita berikan dalam bentuk sapi-sapi yang kita bagikan di setiap daerah. Itu kurang lebih. Untuk itu saya berharap sebagai penutup di acara ini, saya berharap pada bapak ibu-ibu yang
mempunyai UMKM itu, yuk manfaatkanlah ada keberadaan di Pegadaian itu sendiri, karena Pegadaian itu ada itu memang untuk membantu masyarakat, kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Ya, jangan sungkan-sungkan, segera hubungi kalau ada kendala atau masalah dengan Pegadaian, silahkan hubungi ke kami. Kalau ada yang ingin tahu tentang Pegadaian, bisa hubungi dengan marketing kami atau langsung ke outlet. Di Pegadaian itu adalah produknya sangat banyak, sehingga kalau tidak memungkinkan untuk kita tampilkan pada hari ini. Ya, mungkin itu yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu. Ini catatan tadi ya, tumpang sampah masyarakat. Berapa SKS kita Termasuk ya. cari ini? Baik, alhamdulillah sudah selesaikan untuk hari ini. Ya, bukanlah pertemuan pertama dan pertemuan terakhir, tentu ada urusan perkopian lagi dengan Pak Joko atau stafnya Pak Joko. Saya siap selalu ya, tersenyum ya. Kalau saya memang ahli taksir, karena manis saya tahu mana yang manis. Jadi beda ya keahliannya Pak Joko ya. Pak Joko ahli taksir emas, saya ahli taksir wanita. Ini hadir tadi ini 2 orang mahasiswa nggak usah dihitung. Mereka mau ikut magang, ya, ikut magang. Dan juga terbantu teman-teman mahasiswa ikut magang dan dibayar. Enak, masa saya ada. Saya ikut Pak. Jadi sekarang dibayar. Ya. Saya ikut. Alhamdulillah, sebelum kita akhiri. Ada sedikit perjuangan nih ya, untuk nahan mata untuk buah tangan Pak Ketua. Ya. Silakan Pak Ketua. Pak. Kita foto lagi sama Pak Isi. Foto lagi. Oh iya. Jadi sama orang nih. Harusnya foto. Harusnya. Apa yang nampak? Iya. Silakan. Nah kita. Pak Is aja ya. Selfie aja nih Pak Is. Mau ke Bali mah. Serah bebas. Sama ketuanya juga boleh. Baik, dengan begitu hari ini alhamdulillah kita sudah selesaikan kegiatan kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Kayak keluar kelas, ya? Dan yang terpenting adalah kalau itu semua niat baik disegerakan, insya Allah berkah ya, baik dari Pegadaian maupun teman-teman UMKM. Dan sampaikanlah juga pada teman-teman yang tidak hadir, ya, saya terbantu ya, dan jangan lupa tabungan emas ya, karena belum sampai zakat, tak bisa bayar zakat. Mudah-mudahan semua tahun ini bisa bayar zakat, nambah terus. Terima kasih sekali lagi ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi minta teh, habis itu ngapain? Belum, nanti upload yang lain-lain dulu baru. Jelas. Sabar, aku punya ini kok. Apa? Punya. Nah, jadi tujuan kau minta teh apa? Iya, aku mau repost, tapi aku upload dulu yang aku sama video. Tipu. Itu, mungkin mau nggak minta teh. Siap nih. Foto-foto lagi lah. Nggak usah, nanti Saya ini. foto sama bapak. Ini yang tiga. Kita foto dulu. Ya udah itu aja kita foto. Setiap pertemuan harus ada abadi susma, ya, diabadikan. Bersandar.
Cepat, ayo. Nabil foto. Cepat sedikit ya, kita udah dulu. Kita ada juga notulensi. Terima kasih kepada teman-teman dari HMM dan Manajemen. Di hasil notulensi kita share di grup. Kalau ada yang perlu di follow up, nanti kita akan follow up lagi. Baik, mau tutup cepat. Kita aja ya. Bukan pengawan. Bukan. Jadi pengawan. Gila. Masuk. Berapa jam udah ngelayar? Ya ini ada. Halo guys. Ini anggota Advo. Coba. Ini dulu. 1, 2. Nih, pakai ini. Ngapain gila? Itu jelek kali tuh. Tekan terus, Bang. Masih lagi, Pak. 1, 2. Terangin sedikit. 1, 2, 3. HP cowok sama HP cewek. HP gue baru lancar nih masih Wak. HP gue udah. Udah lah, enak aja lah ya. Udah ya. Ada Rino, pola anak. Hah? Udah mati. Rame kali Wak? Kenapa? Udah macet. Apa tangan dia mah?